Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ideo Ayu Eka Yunita. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Temuku dan saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 di UHN Ide Bagus Sugriwa Denpasar. Om Swastiastu. Om Swastiastu, berjumpa lagi dengan saya Ideo Ayu Eka Yunita. Kita akan membahas mengenai triguna dalam diri. Apa sih itu triguna? Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama adalah pengertian triguna. Triguna berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata tri dan guna. Tri artinya tiga, dan guna artinya sifat atau bakat. Jadi, triguna adalah 3 sifat dasar yang terdapat pada setiap manusia yang ada di jagat raya ini. Bagian-bagian dari triguna. Yang pertama ada satwam, yang kedua adalah rajas, dan yang ketiga adalah tamas. Sifat satwam. Sifat satwam yakni sifat tenang, suci, bijaksana, cerdas, dan sifat-sifat baik lainnya. Orang yang dikuasai sifat satwam biasanya berwatak tenang, waspada, dan berhati damai. Yang kedua adalah sifat rajas. Sifat rajas yakni sifat lincah, gesit, tergesa-gesa, bimbang, iri hati, angkuh, dan bernafsu. Orang yang dikuasai sifat rajas biasanya selalu gelisah, keinginannya bergerak cepat, mudah marah, senang terhadap yang memujinya, dan benci orang yang merendahkannya. Yang ketiga adalah sifat tamas. Sifat tamas yakni sifat tamak, paling malas, kumal, rakus, dan suka berbohong. Orang yang dikuasai sifat tamas biasanya berpikir, berkata, dan berbuat sangat lamban. Kadang-kadang malas, suka tidur, rakus, dan dungu. Pengaruh triguna terhadap kepribadian manusia. Pengaruh sifat satwam, pengaruh sifat rajas, dan pengaruh sifat tamas. Pengaruh sifat satwam dalam kehidupan ini dapat membentuk budi pekerti yang baik, kecerdasan yang tinggi, serada bakti yang tinggi, serta mentaati ajaran agama dengan baik. Pengaruh sifat rajas dalam kehidupan ini membuat spiritual menjadi goyah, tidak teguh, menimbulkan perilaku buruk, dan sering menimbulkan konflik berkepanjangan yang disebabkan karena rasa egois yang tinggi. Pengaruh sifat tamas dalam kehidupan ini membuat spiritual menjadi bingung, ragu-ragu, malas, lambat, bahkan kegelapan atau yang disebut dengan avidya. Dalam Rospati Tattwa dijelaskan bahwa apabila satwam lebih dominan, maka atma akan menemukan kemoksaan. Apabila satwam dan rajas sama besarnya, maka atma akan mencapai surga. Apabila ketiga guna sama dominannya, maka atma akan menjelma menjadi manusia. Dan apabila rajas lebih dominan, maka atma akan jatuh ke neraka. Sifat triguna harus diseimbangkan, dan usaha menyeimbangkan perilaku triguna dapat dilakukan dengan beberapa hal. Untuk mengatasi sifat rajas dan tamas, kita harus melakukan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama adalah melaksanakan tapa, brata, yoga, dan semedi. Yang kedua adalah melaksanakan ajaran Pancayama Brata.
Yang ketiga adalah dasa yama brata, yang berikutnya adalah pelaksanaan panca niyama brata, kemudian melaksanakan dasa niyama brata, dan berikutnya adalah menerapkan tattwa masi, serta penyucian perilaku, pikiran, dan perbuatan. Dan yang terakhir adalah setiap manusia harus mengembangkan cinta kasih yang universal, sehingga sifat rajas dan tamas bisa dapat dikendalikan dan akhirnya mendapat menjadikan perilaku yang baik di dalam kehidupan ini. Sekian materi dari saya tentang triguna dalam diri manusia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga sukses untuk kita semua. Sekian dan terima kasih, dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.